tanpa mengurangi perjuangan kita untuk yang 650.000 itu ya. Nah, mungkin nanti bisa lebih cepat. Ini adalah yang sudah mengabdi di madrasah negeri, karena itu sesuai dengan peraturan perundangannya. Rp1.200.000, sekitar 4,5 triliun anggarannya. Waktu itu saya sudah agak senang karena angka ini dianggap tidak terlalu besar dibanding dengan pengabdian para guru. Nah, kalau ini tidak berhasil, saya kira kita harus mencari jalan lain. Nah, kalau jalan lainnya tidak ditemukan apapun kecuali revisi Undang-Undang ASN, saya kira kita harus bersuara bersama. Urusannya memang tidak di sini, agak sulit kita karena ada urusan di tempat lain. Nah, saya kira mungkin ini yang perlu kita tuangkan dalam keputusan, bahwa Komisi 8 tetap berjuang memberikan dan memperhatikan untuk diberikan hak-hak para guru yang bukan di sekolah negeri, gitu. Kecuali Pak Menteri menjelaskan lebih tegas pertemuan tadi. Saya kira ini saja. Ya, terima kasih. Baik, makasih Ketua. Saya persilakan kalau memang ada yang perlu dijawab. Ada Pak Menteri, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saya tidak jawab satu persatu tapi kolektif. Pertama, saya mengapresiasi seluruh tanggapan dan pertanyaan, memberikan pengayaan kami dalam membuat kebijakan yang akan datang. Izin lebih besar lagi Pak Menteri, tidak kedengaran. Ya. Mungkin lebih didekatkan lagi mic-nya. Terima kasih. Ya. Baik. Yang pertama, Bu Sally betul selalu mendapat insight kalau Bu Sally bicara ya. Tapi kami juga mengerti ya, misalnya penyerapannya kurang, karena memang di awal-awal itu pengalaman kita. Penyerapan itu kan terkait kita dengan instansi yang terkait yang lainnya, bukan semata-mata ditentukan oleh Kementerian Agama. Misalnya tadi kita menunggu data-data dari instansi yang terkait, tapi biasanya semester berikutnya itu pertengahan itu akan lebih cepat, insya Allah. Kemudian juga mengenai status, sekaligus saya memberikan tambahan dari tadi pagi ya, kata Pak Dasko sendiri juga yang memberikan, yang diperjuangkan itu bukan hanya insentif, tapi yang diperjuangkan itu adalah status. Nah, status itu kan ada efeknya. Nah, tadi sudah masuk dalam skema pertama ya, bahwa nanti akan tetap dilihat kemungkinan anggarannya untuk 250.000 ini. Tetapi juga ada skema yang lain, misalnya 18.000 itu ya, tanpa mengurangi perjuangan kita untuk yang 650.000 itu ya. Nah, mungkin nanti bisa lebih cepat. Ini adalah yang sudah mengabdi di madrasah negeri, karena itu sesuai dengan peraturan perundangannya. Nah, kita juga dalam teori perjuangan itu ada usul fikihnya, malah yudhukukul la tudrikukul. Apa yang tidak bisa kita capai semuanya, jangan meninggalkan semuanya. Tapi prosesnya ada tadarruj, at-tadrij bitasyri, beransur-ansur di dalam memperjuangkannya. Kalau seandainya itu tidak bisa sekaligus, jadi ada kaedah-kaedahnya, dan saya kira itu sangat bagus. Tapi poinnya tadi, para pimpinan DPR kita, ada Pak Cucu, ada Pak Dasko, dan ada Pak Mensesnek Kementerian Keuangan, itu sangat prihatin. Kami juga berusaha untuk meyakinkan tadi pagi ya, betapa perlunya memperhatikan guru-guru madrasah ya. Betul apa yang disampaikan tadi Pak bahwa betul kerjanya guru agama itu, guru madrasah itu bukan hanya mengajar tetapi mendidik sampai menjadi imam di
di masyarakat itu ya. Kemudian juga penyuluh sekaligus banyak sekali fungsi gandanya guru-guru madrasah itu. Begitu tampil sebagai guru madrasah yang diajari bukan hanya murid tetapi orang tua murid pun juga ikut diajari. Dan mereka sabar, dan insya Allah mungkin karena doa-doa mereka itu sehingga ada seperti keterbukaan tadi. Kita berdoa semoga ada harapan yang akan datang ini. Kemudian juga Pak Hasan Basri, Pak. Jadi memang pengangkatan atau 2025 itu pengangkatannya the next ya, 2026. Iya Pak, jadi bukan berarti ditiadakan, itu memang peraturannya seperti itu. Kemudian Pak Husni, Pak, saya ingin menanggapi bahwa saya juga sering menyampaikan kepada kawan-kawan kami, kita sekarang ini lebih ramping ya, lebih ramping sehingga bisa bermanuver lebih cepat. Dulu kita gerbongnya panjang, besar lagi gerbongnya, jadi susah bermanuver. Nah sekarang ini kita sudah mulai ramping, maka itu kita juga harus mencari, memungut problem-problem yang menjangkiti umat kita sekarang ini. Maka itu kami juga tadi pagi ya, dan ini sekedar untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu, setiap hari Selasa itu kami breakfast meeting dari jam 6 sampai jam 8 pagi Pak. Diikuti seluruh pejabat sampai di tingkat KUA. Dan itu sosialisasi perundang-undangan, kebijakan yang sangat bagus, dan teman-teman kami di daerah itu juga merasakan bahwa ada penyebaran informasi yang sangat holistik. Tadinya kita nggak tahu apa yang dikerjakan Jakarta, tapi dengan begitu ada wacana seperti ini, Jakarta tahu apa yang di daerah, daerah pun tahu apa yang di Jakarta. Dan ini saya kira suatu bentuk keterbukaan yang tidak pernah ada di Kementerian Agama. Dan kita juga berkonsentrasi bukan hanya mengacu kepada program rutinitas kita yang selama ini ada, tetapi saya selaku Menteri Agama juga mengajak kepada teman-teman, apapun yang menjadi isu-isu aktual itu harus menjadi program Kementerian Agama, supaya jangan terpana kepada program-program copy paste yang pernah ada. Maka saya mohon baca angka-angka, misalnya mengajak teman-teman kita itu untuk perhatikan hasil-hasil survei, misalnya yang kita kenal sekarang yang paling efisien, paling efektif memberikan laporan-laporan itu adalah mengenai data-data yang di data internasional, misalnya PW Research Center Global Peace Index. Nah Indonesia itu data terakhir ini 2025, ternyata Indonesia itu tampil sebagai negara yang paling practitioner, the most practitioner of religious, itu adalah Indonesia. Tahun 2003-2004 itu negara Indonesia itu paling dermawan di dunia, nomor 1. Nah sekarang kita dapat ranking yang baru, negara yang paling practitioner, paling aktif menjalankan agamanya adalah Indonesia. Dan untuk ASEAN kita juga alhamdulillah ibu kota nomor 2 paling rukun di Indonesia, di Asia Tenggara adalah Jakarta. Urutan kedua setelah Singapura, beda tipis. Jadi Pak Gubernur dapat penghargaan kemarin itu. Kemudian juga yang paling penting bahwa tingkat kerukunan kita pun juga menurut angka semenjak Indonesia ini merdeka ya, kita berada pada poin 79,35%. 77,89%, berarti tingkat kerukunan kita paling tinggi tahun 2025 dan 2026 ini. Dan dengan angka toleransinya itu 88,82%, itu juga tertinggi. Kesetaraan 79,35%. Tapi juga ada angka-angka yang perlu kita perbaiki, kerjasama lintas agama, sehingga ada yang kita akan kembangkan di Kementerian Agama itu dialog lintas agama masih disarankan ya, literasi digital, kemudian pendidikan toleransi, pro kelompok rentang itu juga perlu kita cermati, program sosial bersama ini yang angkanya kurang di Indonesia. Stigma negatif juga perlu kita adakan semacam konsentrasi, sosialisasi KUHP dan KUHAP yang baru. Ini kalau masyarakat kita nggak tahu, bisa terjerat dengan pidana yang mungkin dia tidak sadar. Maka itu tadi pagi kami menyimpulkan sesegera mungkin kita akan melakukan sosialisasi KUHAP dan KUHP ini.
Dan untuk berikut, ya yang perlu juga untuk kami tanggapi ya bahwa 1,2 juta tadi itu ya memang kita mungkin nanti carikan cara bagaimana bisa menjadi 1,5, tapi itu masih sebatas usulan kita kan Bapak ya, jadi mungkin belum bisa kita ungkapkan dalam bentuk janji karena ini masih dalam tahap perjuangan, walaupun itu sudah ada semacam green light ya, tetapi kami belum bisa mengekspos, tapi kami tetap berjuang untuk bisa menjadi kenyataan. Kemudian hal lain yang perlu juga saya tanggapi mengenai ibu dari PDIP bahwa memang emisi itu penting ya. Karena kalau tidak terdaftar bagaimana kami bisa memberikan pelayanan, maka itu kami juga sosialisasi ya, kalau misalnya mau membuat sekolah yang benar, jangan sampai nanti panti asuhan kasih merek pondok pesantren ujung-ujungnya minta seperti hanya sekolah formal sementara tidak terdaftar. Jadi ini ada kesulitan di kami, tetapi bukan berarti kami tidak proaktif untuk memberikan pelayanan masyarakat. Kemudian juga kekurangan dana BOS itu memang betul muncul di sini, tetapi nanti sudah diajukan untuk ke Kementerian Keuangan ya Pak ya BD-nya. Kemudian ya secara umum tadi Bapak Ibu, terutama Pak Desopan tadi memberikan solusi. Memang insya Allah kami akan kawal Bapak Ibu, karena ini ada mungkin karena demo dan seterusnya, dan juga rasionalisasi yang disampaikan teman-teman dari Kementerian Agama itu yang lebih soft tapi sangat rasional, memberikan masukan-masukan tertulis dan bermusyawarah dengan pimpinan, baik pimpinan legislatif maupun eksekutif ya, kita terima, bahkan kita fasilitasi mereka dalam bentuk seminar. Dan kalau dihadapi satu persatu, bahkan kelompoknya itu ada lebih 20 organisasi guru ya. Nah, jadi kami di Kementerian Agama itu tidak kami terima satu persatu, tapi kami kumpulkan dalam bentuk lokakarya sambil memberi masukan, dan itu sangat mengesankan. Ternyata banyak solusi-solusi yang bisa kita lakukan di masa akan datang. Sekali lagi terima kasih atas masukan yang diberikan kepada kami Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Menteri, memang yang berkembang tadi dari para anggota terkait dengan insentif ya, yang agak panas juga di media dan lain-lainnya. Jadi termasuk juga tadi yang 18.000 ya, memang kita paham la yudroku kulluhu gitu. Gak bisa semua yang ada bisa dan sementara sisa bisa diperjuangkan. Cuman kalau yang 18.000 itu kan diangkat ya statusnya gitu. Sementara yang sisanya kan gak diangkat ya. Gak diangkat, tapi nanti tetap kita perjuangkan nanti sama-sama gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ke kesimpulan. Kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama RI masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 Selasa 30 Juni 2026. Pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama RI dengan agenda pembahasan terkait dana bantuan pendidikan, program Indonesia Pintar PIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIP Kuliah, bantuan operasional pendidikan BOP, bantuan operasional sekolah BOS, bantuan insentif guru non ASN. Tadi kita tidak ada yang bantuan subsidi upah, nggak ada ya. Dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk meningkatkan realisasi bantuan-bantuan pendidikan tahun 2026 yang meliputi PIP,
KIP bukan KKIP, KIP kuliah, BOP, BOS, bantuan insentif guru non ASN agar dapat terserap secara optimal. Di sini teman-teman tadi semuanya yang bantuan insentif itu yang dibayar 6 bulan, 4 bulan itu yang bantuan 250.000 per bulan ya. Ya. Bukan tunjangan profesi guru yang 2 jutaan ya. Sertifikasi ya, yang sertifikasi. Berarti kalau TPG itu yang sertifikasi, itu terlambat memang Pak enggak? Pak melalui Pak Menteri atau Pak Suyitno, ada yang terlambat di yang ke TPG? Enggak. Sedikit Terkait Pak. tunjangan profesi guru, jadi memang kelulusan pendidikan profesi tahun 2025 itu kan sangat besar, 700% dari tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata paling hanya tidak sampai 1%. Tentu penambahan tunjangan profesinya kan sangat meningkat tajam. Akhirnya anggaran 2026 kekurangan tunjangan profesi, sehingga kemudian melalui rapat di Komisi 8 ini diajukan penambahan lewat APT. Dan sekarang sudah berproses, sudah diajukan ke DJA, bahkan juga sudah dibahas beberapa kali. Kita tinggal menunggu dari APT itu. Terima kasih, Pimpinan. Oke. Jelas teman-teman ya. 2. Komisi 8 DPR RI mendukung pemenuhan usulan tambahan anggaran tahun 2026 sebagai berikut. A. Untuk tunjangan profesi guru dan dosen sebesar 6.021.205.143 rupiah. Dan B. Untuk bos madrasah swasta sebesar 61.992.739.000 rupiah. 3. Komisi 8 DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk memperjuangkan peningkatan status kepegawaian guru-guru non-ASN di madrasah-madrasah swasta menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 4. Komisi 8 DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dan pandangan dari pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI sebagai berikut. A. Memastikan bahwa penerima PIP dan KIP kuliah sesuai dengan data tunggal sosial ekonomi nasional DataSen dan memperbaiki mekanisme penyalurannya. Ini tadi dari Bu Ansari ya, emis tadi ya. Memang kan kalau emis itu apa itu Pak Sekjen, education manajemen ekosistem ya. Itu kok pakai bahasa Inggris ya. Dikdasmen aja dia dapodik kan, data pokok pendidikan. Ini kementerian. Jadi gini Pak, Ansari. Jadi di Dikdasmen juga kalau nggak dapat nggak dapat. Nah, kalau ini emis di Kemenak, dapodik di di Dikdasmen ya. B. Mengupayakan adanya kesetaraan antara penerima bantuan pendidikan untuk satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dengan Kementerian Agama RI. Sebentar yang dia mengupayakan adanya kesetaraan antara penerima bantuan pendidikan untuk satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dengan dengan Kementerian Agama RI. Terus C. Memberikan data penerima bantuan pendidikan di satuan-satuan pendidikan keagamaan yang berada
di daerah pemilihan anggota Komisi 8 DPR RI, memberikan data penerima bantuan pendidikan di ini off the record saja nih, di nggak usah ditulis ya, yang C dihapus saja. Ya kan tidak usah ditulis Pak, nanti kita kan sudah mau Udah langsung. mafhum. Ya, maklum. Oke, dari anggota Pendidikan tinggi belum masuk itu Pak, Kemenristek Dikti. KIP kuliah udah Pak. Untuk ini kan hanya dengan Kementerian Dasar. Yang nomor berapa dulu Pak? Kementerian Risteknya, Ristek Bukan Dikti nomor belum. berapa? Nomor B ya. Oh, dan Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi dengan Kementerian Agama RI diusahakan tidak ada di ketua milah. Tapi ini pun setelah mau ada pembahasan undang-undang sekelilingkas kan. Ya mungkin nanti dengan keputusan kita ini bisa dimasukkan ke sana gitu. Baik, dari anggota ada pimpinan, silakan. Kalimatnya jangan begitu. Ini kan mengurusi orang kita, jadi jangan, tidak perlu disinggung-singgung orang lain. Ya mungkin kalimatnya mengupayakan kesetaraan penerimaan bantuan pendidikan di Kementerian Agama dengan pendidikan lainnya. Itu jangan dibuat dikdasmen, itu namanya itu kalimatnya begitu. Mengupayakan kesetaraan bantuan pendidikan di Kementerian Agama dengan pendidikan lainnya atau dengan pendidikan di kementerian lain. Harus ada kementerian lain karena ya udah agak, walaupun tidak nyindir tapi agak jelas juga gitu. Mengupayakan kesetaraan bantuan pendidikan di Kementerian Agama RI dengan pendidikan di kementerian lainnya, itu aja. Garis miring strip lembaga. Oh gitu. Dengan pendidikan kementerian strip lembaga lainnya. Dari anggota silakan, dari Pak Menteri dan jajarannya, Sekjen, Pak Dirjen, kalau ada masukan. Cukup? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ketok kesimpulan rapat kita.